Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dimanapun berada, insya Allah kami selalu doakan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang mulia selalu dalam keadaan rahayu dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang bab thaharah, pasal pembahasan tentang air. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa alat-alat bersuci ada 3. Yang pertama air, yang kedua debu, yang ketiga sesuatu yang menyerap seperti tisu dan lain sebagainya. Namun tidak ada terkait lazim, tidak ada kelaziman yang menyertai benda tersebut, dan benda tersebut tidak terhormat. Ya, seperti tisu, yaitu lebih lazim digunakan untuk membersihkan. Lalu kita juga sudah sampaikan bahwa tata cara bersuci itu ada 4. Yang pertama wudhu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, yang keempat adalah istinja atau idzalatun najasah atau menghilangkan najis. Insya Allah video kali ini kita akan membahas tentang wudhu, insya Allah ya. Wudhu secara syariat dan wudhu secara hakikat. Sebelumnya tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami sadar kami adalah orang yang hina dina tanpa ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Niat kami bukan untuk menggurui, tapi niat kami adalah ingin berbagi. Mudah-mudahan secercah ilmu yang Allah titipkan bisa kami sampaikan walaupun kami juga belum sempurna dalam mengerjakannya karena berat sekali insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kami dan insya Allah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wudu secara bahasa itu artinya indah. Jadi wudu itu secara bahasa artinya indah. Ada sebuah hadis tuan-tuan, nanti tuan-tuan bisa cari di Yaumul Ba'ats nanti, di hari kebangkitan di padang mahsyar. Ada sekelompok orang yang bersinar wajahnya akibat wudhu yang sempurna yang dia kerjakan di dunia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudhu secara bahasa artinya adalah indah. Wudhu secara syara', secara istilah ya adalah suatu amaliyah ibadah ya, tata cara daripada cara untuk menghilangkan hadas kecil ya. Tata cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil yang memiliki rukun-rukunnya dan yang memiliki hal-hal yang membatalkannya. Nah, jadi itu wudhu ya. Rukun wudhu itu tuan-tuan ada 6 ya. Mungkin tuan-tuan sudah hafal semua insya Allah ya. Tapi sekarang kita akan membahas menggunakan 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang syariat dan sudut pandang hakikat. Dan yang berat adalah sudut pandang hakikatnya tuan-tuan. Karena kami sendiri mungkin belum yakin bisa sebersih dan sesuci itu. Ya. Jadi rukun wudhu yang pertama adalah niat. Ya. Rukun wudhu yang pertama adalah niat. Niat itu adalah perbuatan kolbu yang langsung dilaksanakan oleh jasad. Jadi niat secara hakikat kami sudah sampaikan di video sebelumnya. Adapun niat dalam berwudu ini bisa menggunakan bahasa apapun. Namun disunahkan menggunakan bahasa Arab. Adapun menggunakan bahasa lain juga tak masalah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahasa, maka Allah mengerti bahasa Lombok, bahasa Sasak, bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Papua dan lain sebagainya insyaallah. Niat berwudu itu hukumnya fardu wudu yang pertama. Itu bisa diucapkan dengan nawaitul wudu'a
li raf'il hadatsil asghar fardhu lillahi ta'ala. Aku niat berwudu ya untuk mengangkat hadas kecil fardu atasku karena lillahi ta'ala. Ini niat wudu yang pertama. Kenapa wudu bisa menjadi fardu? Karena salah satu syarat sah untuk mengerjakan sholat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan niat dan membasuh wajah itu adalah perbuatan fardu daripada fardu-fardu atau rukun-rukunnya wudu. Ya. Jadi rukun wudu yang pertama adalah niat. Rukun wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah ini, ya, membasuh wajah dengan ukuran wajah itu, ya, dari atas ke bawah, dari atas dulu, dari rambut-rambut kecil ini ke bawah sampai dengan dagu, ya, dan ke sampingnya sampai dengan anak telinga, ya, sampai dengan anak telinga. Itu ukuran wajah, ya. Jadi rukun wudhu yang kedua adalah membasuh wajah. Rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh tangan, ya, dari jari-jari sampai dengan siku. Ini rukun wudhu yang ketiga. Rukun wudhu yang keempat adalah membasuh sebagian rambut, ya, minimal 3. Rukun wudhu yang kelima adalah membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Dan rukun wudhu yang terakhir, yang keenam adalah tertib. Jadi tertib itu artinya yang pertama dipertamakan, yang akhir diakhirkan. Jadi berurutan. Itu fardu wudhu. Nah, adapun sunnah-sunnah wudhu, tuan-tuan, sunnah-sunnah wudhu itu yang pertama adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami sarankan berwudhu di tempat orang berwudhu, jangan berwudhu di kamar mandi. Ya, tapi kalaupun terpaksa berwudhu di kamar mandi, maka ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam hati saja. Ya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam hati saja, karena tak boleh menyebut nama Allah dengan sengaja di dalam kamar mandi, di tempat-tempat yang kurang layak, ya. Ini sunnah wudhu yang pertama. Sunnah wudhu yang kedua adalah membasuh tangan. Ya, sebelum wudhu membasuh tangan. Nah, pada saat membasuh tangan ini pasanglah sunnah wudhu. Pasanglah niat sunnah wudhu. Aku niat mengerjakan sunnah-sunnah wudhu karena Allah Ta'ala ketika membasuh tangan. Setelah membasuh tangan, baru kita berkumur-kumur, ya, sunnah wudhu yang selanjutnya yang ketiga. Sunnah wudhu yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, adalah membasuh berkumur-kumur, ya. Selanjutnya adalah istinsyak atau membersihkan hidung. Selanjutnya adalah menyapu seluruh, ya, seluruh bagian rambut, ya. Selanjutnya adalah membersihkan telinga, luar dan dalam, dibersihkan. Selanjutnya adalah menyilang-nyilangi rambut jenggot dan rambut kepala, disilang-silangi, ya. Ini sunnah yang selanjutnya. Sunnah yang selanjutnya adalah meniga-kalikan basuhan. Sunnah yang selanjutnya adalah mendahulukan yang kanan dengan yang kiri. Sunnah yang selanjutnya adalah menyelang-nyelangi jari dan jari kaki. Jari tangan dan jari kaki. Dan sunnah yang selanjutnya adalah berturut-turut. Nah, jadi itu sunnah daripada sunnah-sunnah wudhu. Ada sekitar 11 sunnah wudhu. Dan ada 6 fardu wudhu. Adapun hal-hal yang membatalkan wudhu syariat. Ya, hal-hal yang membatalkan wudhu syariat. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu daripada salah satu dua jalan. Yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ini hal-hal yang membatalkan wudhu yang pertama. Hal-hal yang membatalkan wudhu yang kedua adalah hilangnya akal karena tidur. Jadi hilangnya akal karena tidur, kecuali dia tidurnya dalam posisi duduk dan tidak berpindah-pindah. Artinya posisi bokongnya itu tepat di bumi, tidak ada gerakan. Ya. Tapi kalau ada gerakan, maka itu membatalkan wudhu. Yang ketiga adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ya, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang dengan telapak tangan. Dan yang keempat adalah bersentuhan kulit yang bukan mahram tanpa lapis. Ya, ini adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Baik. Ketika kita berbicara syariat, tuan-tuan, maka kaidah-kaidah syariat itu terikat
pada jasad kita. Jadi apa yang saya sampaikan tadi semuanya adalah perbuatan jasad kecuali niat. Ya. Itu pun niat itu adalah ketika terbit gerakan dalam hati diikuti dengan gerakan jasad. Jadi masih ada kaitannya. Nah, yang menjadi berat, tuan-tuan, kita sering mendengar istilah wudhu hakikat. Wudhu hakikat inilah yang bagi saya itu berat untuk kita kerjakan. Ya, berat untuk kita kerjakan, tapi kita harus berusaha ya, insya Allah ya, kita saling mendoakan untuk kita sama-sama resapi dan kita sama-sama kerjakan. Baik. Wudhu hakikat itu adalah wudhu atau penyucian terhadap jiwa kita. Bukan penyucian terhadap jasad. Jadi wudhu syariat adalah penyucian hadas kecil untuk jasad. Sedangkan wudhu hakikat adalah penyucian jiwa kita. Caranya gimana? Caranya percis seperti wudhu yang kita kerjakan, tapi jiwa kita memiliki kiblatnya. Ya, memiliki kiblat. Ya. Ketika kita berkumur-kumur, ya, kita memohon, kita merasa, ya, ya Allah, hapuskanlah dan jauhkanlah aku. Pertama, dari makanan-makanan yang haram yang akan masuk lewat mulutku. Ini makna hakikatnya. Dari makanan-makanan yang haram dan yang syubhat yang akan masuk lewat mulutku. Dan itu sangat berat, tuan-tuan. Lalu ketika kita berkumur-kumur itu, ya Allah, jauhkanlah aku dari maksiat yang dikerjakan oleh lisanku, oleh mulutku. Seperti gibah, membicarakan orang lain. Seperti berbohong. Nah, ini makna wudhu dalam sisi hakikat ketika membasuh atau berkumur-kumur. Supaya kita terhindar dari semua perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh mulut. Seperti memakan hal-hal yang haram. Seperti hal-hal berbohong. Seperti hal-hal membicarakan keburukan-keburukan daripada saudara-saudari kita. Ya. Ini makna hakikat daripada membasuh mulut kita atau berkumur-kumur. Terus makna hakikat daripada istinsyak atau membasuh hidung kita supaya kita dihindarkan daripada mencium sesuatu yang tidak halal bagi diri kita. Ya, seperti contoh mencium istri orang, ya, mencium pacar kita yang belum mahram, ya, menghirup aromanya. Dan yang paling berat adalah melupakan Allah saat nafas ini tarik turun. Ini yang paling berat. Ya. Artinya ketika kita bernafas itu kita merasa diri kita yang hidup. Padahal pada hakikatnya kita dihidupkan oleh Allah. Karena nafas itu tak mampu kita kendalikan. Tak mampu kita tahan selama 10 menit, 2 jam itu tidak bisa. Jadi lupanya kita tentang pertalian terhadap Allah lewat nafas. Nah ini makna daripada istinsyak secara makna hakikat. Yaitu membasuh hidung ketika berwudu. Lalu membasuh wajah. Membasuh wajah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hindarkan aku daripada riya. Ingin dilihat ganteng sama orang lain, maksudnya ganteng untuk riya ya. Jauhkan diri kita daripada rasa takabur, rasa riya, rasa ingin dipuji. Nah, ini daripada makna hakikat daripada membasuh wajah kita. Supaya kita terhindar dari rasa angkuh, supaya kita terhindar daripada ingin dipuji, ingin dilihat cantik, ingin dilihat ganteng, muncul riak kita, muncul ujub kita. Nah itu adalah makna membasuh wajah daripada makna hakikat di dalam wudhu hakikat. Selanjutnya adalah membasuh tangan. Membasuh tangan ini maknanya adalah mengambil hak yang bukan hak kita. Seperti mencuri, seperti korupsi, ya.
atau melakukan kezoliman dengan kekuasaan kita. Karena kita merasa berkuasa, kita zalim, kita menghardik ya. Kita memukul yang dengan bukan dengan yang hak ya. Ini adalah makna daripada wudu secara hakikat, membasuh tangan. Terus membasuh kepala. Ya. Makna hakikat daripada membasuh kepala ini, ya Allah, mudah-mudahan nanti ketika aku dibangkitkan di yaumul ba'ats, aku terhindar dari panasnya api neraka, api matahari ketika itu, yang hanya 1 jengkal daripada kepala. Yang hanya 1 jengkal daripada kepala. Dan makna daripada membasuh kepala secara wudhu hakikat adalah kita terhindar daripada merasa pintar, ya, merasa alim, merasa berwibawa, sombong, angkuh, ya, terhindar daripada rasa-rasa itu, terhindar daripada pengakuan itu, ya, jauh daripada prasangka buruk ya terhadap saudara kita, terhadap mukmin yang lain, terhadap orang yang lain. Jadi makna daripada membasuh sebagian kepala, sebagian rambut, ya, salah satunya makna hakikatnya adalah supaya kita terhindar daripada prasangka buruk terhadap orang lain. Terhindar daripada merasa diri alim, merasa diri soleh. Terhindar daripada kesombongan. Ya. Itu makna daripada membasuh kepala. Makna daripada membasuh telinga adalah kita memohon perlindungan daripada Allah supaya terhindar dari sesuatu hal-hal yang terlarang untuk kita dengar. Sesuatu hal-hal yang bisa merusak hati kita, yang bisa merusak iman kita, pikiran kita, ya. Jadi kita meminta kepada Allah untuk terhindar daripada itu semua. Dan yang terakhir adalah membasuh kaki. Kita memohon kepada Allah supaya kita melangkah itu merasa jangan punya kekuasaan untuk melangkah sendiri, melainkan kita dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang baik, ya, dalam hal-hal yang baik. Kita memohon perlindungan kepada Allah supaya kita tidak melangkah ke dalam tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi batalnya wudhu hakikat adalah ketika Anda melakukan sebaliknya. Jadi batalnya wudhu hakikat ketika kita melakukan hal yang sebaliknya. Batalnya wudhu syariat tadi ada 4. Ya. Keluarnya sesuatu daripada kemaluan depan dan belakang. Hilangnya akal dengan tidur, dengan posisi yang tidak tepat. Ya. Bersentuhannya kulit dengan kulit tanpa lapis yang bukan mahram. Dan yang keempat adalah menyentuh daripada kemaluan dengan telapak tangan. Adapun yang membatalkan wudhu hakikat adalah melakukan hal yang sebaliknya tentang apa yang kami sampaikan tadi, tuan-tuan. Melakukan kezaliman. Dan ini sangat berat bagi diri saya, ya. Sangat berat bagi diri saya bagaimana caranya tetap istiqomah untuk tetap membersihkan jiwa kita dan membersihkan jasad kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, inilah makna daripada makna-makna wudhu secara hakikat. Dan insya Allah besok kita akan membahas tentang mandi, ya. Mandi secara syariat seperti apa, dan mandi secara hakikat seperti apa. Mungkin kita sering mendengar istilah junub batin. Nah, junub batin itu seperti apa? Apa yang kita junubkan? Kalau secara syariat kan sudah jelas hal-hal yang mewajibkan mandi secara syariat. Tapi secara hakikat itu hal-hal apa yang mewajibkan diri kita mandi junub batin? Ya, istilah junub batin. Insya Allah besok kita bahas di video selanjutnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf karena itu datang daripada hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, maka itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari diri kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.